Salam, mari kita belajar tentang lembaga perkawinan. Tema final decision atau keputusan terakhir. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kisah ini tentang perkawinan Adam dan Hawa yang merupakan lembaga pertama yang direstui dibentuk oleh Tuhan. Jadi perkawinan itu adalah lembaga yang harus direstui Tuhan. Untuk itu bagaimana direstui Tuhan? Maka pasti ada sebuah keputusan yang disebut dengan keputusan terakhir. Memilih seseorang menjadi pasangan seumur hidup membutuhkan pertimbangan yang rasional, pertimbangan dengan iman, pertimbangan dengan doa, bahkan mungkin dengan puasa. Pertimbangan-pertimbangan ini akan menjadi alasan untuk kita menentukan pilihan pada si A, si B, dan C. Bukan menikah karena merit by accident, sudah hamil. Bukan menikah karena dianggap sudah tua. Bukan menikah karena terpaksa. Atau menikah karena sebuah budaya. Menikah karena ya daripada tidak laku, terima aja biar nikah. Tetapi menikah itu adalah sebuah keputusan yang terakhir. Karena setelah keputusan itu tidak ada lagi. Dan itulah yang diajarkan Alkitab. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi keputusan terakhir adalah sangat menentukan, sangat urgent dan signifikan. Harus dengan hikmat dan harus dengan saksama menentukan siapa yang menjadi pilihan kita yang terakhir. Final decision memberikan dua pengertian. Yang pertama, perkawinan adalah proses belajar seumur hidup. Saudaraku, rumah tangga berbeda dengan sekolah. Kita sekolah di TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, atau sekolah formal. Belajar, baru dapat ijazah. Tetapi rumah tangga tidak ada demikian. Sebaliknya, hari ini dipersatukan Tuhan, dapat surat sah atau disahkan menikah, disahkan berumah tangga bersatu, satu daging. Baru saat itu juga, mulai hari itu juga kita belajar berumah tangga, mengasihi dengan sungguh, belajar tahu sesungguhnya suami atau istriku demikian. Oh, membangun kasih, membangun cinta, dan seterusnya. Jadi lembaga perkawinan itu dapat ijazah dulu, baru belajar. Untuk itu nikah adalah keputusan yang terakhir. Keputusan didasarkan hikmat dari Allah. Bahwa tidak ada lagi keputusan dan tidak ada lagi orang lain yang dicintai setelah keputusan terakhir. Dan dia yang dipilih menjadi tulang rusuk. Keputusan berdua ini untuk apa? Yaitu mencintai seumur hidup. Tidak boleh ada cinta lain. Tidak boleh ada orang lain di dalam hati. Untuk itu sebelum menikah harus ada pemberian hati. Pemberian cinta. Mungkin pernah pacaran dan ada orang lain yang pernah tertambat ada di dalam hati. Itu harus diputuskan. Karena hati cinta itu pernah terbagi. Maka harus ada pelepasan, ada pemberian melepaskan cinta-cinta lama. Supaya tidak lagi tergoda dengan mantan dan mantan. Ada kisah bahwa dalam pelayanan pernah kami layani. Ada seorang laki-laki berselingkuh. Lalu ditanya, kenapa selingkuh? Apakah istrimu kurang cantik? Apakah kurang bahagia? Tidak. Tetapi pada waktu dia berjalan di suatu tempat, dia ketemu mantan pacarnya. Ya tiba-tiba cinta lama bersemi. Akhirnya menukar handphone, WhatsApp, video call. Lama-kelamaan si laki-laki bilang begini, masih ingat dulu kita berdua di tempat A, B, dan C. Lama-kelamaan bukan cuma ingat, tetapi akhirnya mereka jadi sering tidur bersama. Atau sekarang kita sebut dengan selingkuh. Kenapa? Setelah dilayani baru akar permasalahannya. Tatkala dia sebelum menikah, orang yang pernah menepati hatinya, tertambat dalam hati dan cintanya, tidak diputuskan. Oleh karena itu, sebelum kita menikah, yang kita jadikan final decision, orang terakhir dalam keputusan kita, segala yang ada dalam hati kita yang pernah menjadi bunga-bunga keindahan di dalam cinta, harus dibasmi, diputuskan, supaya kita masuk dalam rumah tangga dengan pribadi yang kita pilih itu, yang dicintai itu, sampai maut memisahkan. Jadi belajar
untuk hidup dan mencintai sampai maut memisahkan. Kita dipersatukan juga untuk menyelesaikan masalah. Orang membangun rumah tangga bukan ada masalah. Tinggal sendiri saja ada masalah, apalagi ada orang lain. Ya, cinta sih cinta, tetapi kita harus akui bahwa ada perbedaan. Cinta mempersatukan, tetapi karakter-karakter dasar, habits dasar kita itu berbeda. Contoh, suami kita tidak suka sabun itu disimpan sembarangan. Lawan kita masa bodoh. Ini perbedaan yang bisa memicu pertengkaran. Tetapi di dalam cinta yang dipersatukan, rumah tangga yang dipersatukan, perkawinan seumur hidup itu kita belajar untuk menyelesaikan masalah. Masalah bersama, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, kalau punya anak, masalah anak, dan masalah yang ada dalam rumah tangga. Kita belajar dipersatukan untuk berdua bersama-sama menyelesaikan masalah. Lalu dipersatukan untuk apa? Dipersatukan lagi untuk hidup di dalam suka dan duka. Ada weddingnya, ada janjinya kan? Aku menerima engkau sebagai suami atau istriku yang sah dalam suka dan duka, sehat dan sakit, kaya dan miskin, susah dan senang, dan segala macam. Itulah wedding, janji kita di hadapan Tuhan dan jemaatnya, bahwa kita dipersatukan untuk belajar seumur hidup di dalam membagi suka dan duka. Untuk itu, dalam sebuah rumah tangga, saya mencatat bahwa harus ada 3 kata yang sering keluar dari mulut. Yang pertama adalah kata I love you, mencintai. Itu harus sering diucapkan. I love you, I love you. Yang kedua adalah kata maaf. Kita tidak luput dari kesalahan. Kita tidak luput dari masalah. Kita tidak luput dari kekeliruan. Kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, harus berani berkata maaf. Yang ketiga, kata yang harus ada dalam rumah tangga adalah yuk doa bersama. Doa adalah benteng dan kekuatan bagi sebuah rumah tangga yang awet sampai maut memisahkan. Doa adalah benteng senjata bagi pasangan suami istri yang bisa menyelesaikan masalah dalam melibatkan Tuhan. Jadi yang pertama tadi, finalization, keputusan terakhir. Kita memutuskan untuk belajar seumur hidup. Perkawinan bukan seperti sekolah formal, sekolah dulu baru dapat ijazah, tetapi dapat ijazah dulu baru belajar. Yang kedua, final decision mempunyai pengertian bahwa perkawinan adalah pilihan terakhir. Biasanya menyebut istri suami yang paling dicintai. Ini suamiku yang paling dicintai. Kau istriku yang paling dicintai. Artinya bahwa yang dari yang pernah dicintai, ini cinta yang paling tercinta dan cinta yang paling terakhir. Perkawinan adalah pilihan terakhir karena sudah dapat yang terbaik dari yang baik. Oh, pernah pacaran dengan si A, si B, si C, tapi ini yang paling terbaik. Perkawinan adalah pilihan terakhir karena menyatakan cinta kepada yang paling dicintai. Tidak ada lagi yang lebih dicintai selain yang Tuhan kasih. Perkawinan adalah pilihan terakhir untuk pilihan terakhir dari segala sesuatu yang pernah kita pilih. Saya tidak pilih dia karena bukan dari Tuhan. Saya tidak pilih dia karena ada perbedaan-perbedaan yang tidak bisa disinkronkan dalam rumah tangga nanti. Jadi setelah dipilih, diseleksi, si A yang menjadi pasangan kita adalah pilihan yang terbaik. Nah, kalau dia adalah pilihan yang terbaik, maka dia yang paling terunggul, dia yang paling teristimewa, dia yang paling didahulukan, dia yang paling menjadi pasangan yang abadi dalam hidup kita. Ada cerita begini, antara istri dan anak mana yang paling disayang? Ya pasti dua paling disayang. Tetapi saya yakin pasti ada yang paling disayang, yang paling di dalam hati. Jika seorang bapak pergi kerja, pulang sore misalnya, dilihat anaknya di pangku tetangga, pasti dibilang istrinya begini, Mi, tetangga itu baik ya, anak kita diurus, disayangnya. Besok lagi kalau dilihat, lusa lagi dilihat, dibilang, tetangga itu baik banget ya. Bukan cuma kita dekat, tetapi anak kita juga disayang, dijaga, dipangku, mungkin dikasih kue, dikasih permen, dikasih jajanan. Tapi coba kalau suami pulang, lalu dilihat istri di pangku tetangga, di pangku
laki-laki lain. Wah, itu bisa perang dunia itu. Kalau dilihat istri di pangku lelaki lain, wow, saya tidak membayangkan apa yang terjadi. Artinya bahwa secara hakiki, secara esensial, istri itu adalah yang paling utama. Anak itu adalah bagian dari hasil perkawinan. Jadi yang dipersatukan menjadi satu daging itu adalah istri. Yang dipersatukan menjadi satu daging itu menghasilkan keturunan atau bergenerasi yang disebut dengan punya anak. Pernikahan disebut final decision karena sudah melewati proses seleksi. Mungkin orang yang rajin pacaran atau punya banyak pacar, itu sudah ada koleksi, ada mantan-mantan. Perkawinan juga disebut final decision karena setelah koleksi ada seleksi. Ya tidak mungkin kawin dalam satu hari menikah dengan 5-6 orang kan. Pasti satu. Apalagi dalam teologi Kristen cuma satu. Sampai maut memisahkan. Jadi ada koleksi, ada seleksi, baru ada resepsi. Yaitu janur kuning, ada undangan. Hadirilah perkawinan anak kekasih kami A, B, dan C pada hari ini dan resepsi di gedung A, B, dan C. Jadi finalization itu, pilihan terakhir itu melewati proses seleksi, proses koleksi, dan proses seleksi. Untuk itu nikah adalah keputusan final dari seluruh yang cantik dan yang ganteng. Sehingga jika sudah dipersatukan, yakin bahwa itu adalah final decision. Supaya jangan menyia-nyiakan penumpangan tangan seorang hamba Tuhan yang diurapi. Mari kita menata rumah tangga kita secara api dan bijaksana. Menata cinta kita secara api dan bijaksana. Dan menata kehidupan yang telah dipersatukan Tuhan secara api dan bijaksana. Dengan cinta yang murni. Bahwa ini cinta terakhir. Dan kita belajar di dalam cinta itu. Di dalam rumah tangga itu. Sampai maut memisahkan. Selamat hidup dan berkarya bersama pasanganmu di dalam final decision. Hingga Tuhan memisahkan. Amin.